قرآني في قلبي دوما. Saya bisa sholat pagi itu saya bilang selalu, saya bilang terima kasih, saya bilang saya sudah bisa sholat pagi malam. Nah itu terus sekarang lagi saya, nah kalau habis sholat isya, bener nggak kalau, tapi nggak setiap sholat isya, saya melakukan sholat taubat. Karena kan katanya gini, kalau sholat taubat itu paling bagus katanya akhir malam, karena kita kan udah nggak buat dosa lagi nih katanya. Saya lakuin gitu. Tapi alhamdulillah ya itu terus katanya gini, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, Al-Kahfi 1 sampai 10, terus 101 sampai 110. Itu saya lagi baca itu. Jadi saya lagi ngejalanin itu. Dulu saya kalau hari Jumat habis maghrib itu saya yasin sekali. Yang kalau yasin 3 kali itu sama dengan kita baca korban yang Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap perkara yang diadakan atau yang misalnya bukan dari Nabi SAW, karena Nabi mengatakan sebelum yang khutbah haji yang haji wada belum mengatakan bahwa telah disempurnakan agama, jadi semua sudah sempurna dan setelah meninggal itu sudah sempurna semua Al-Quran. Jadi yang paling penting di sini yang mengada-ada dalam agama tertolak. Jadi yang tertolak itu misalnya kita menganggap, berarti kalau kita melakukan sesuatu berarti kita menganggap Nabi SAW ini masih kurang atau lebih bagus amalannya dia daripada amal Nabi. Yang sebenarnya yang keluar dari sana Nabi SAW itu yang paling kuat ininya hadisnya di malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Nah itu disunnahkan, bahkan dapat cahaya dari Jumat antara Jumat ke Jumat. Insyaallah itu dengan baik. Cuma yang masalah kalau Allah bilang ini bukan yang saya mau. Misalnya ibu sudah bagus pendapatnya bahwa sholat tahajud itu bagus di akhir malam. Tak pernah Nabi bilang lebih bagus witir di akhir malam, enggak. Yang dianjurkan sini sholat tahajud. Kalau kamu takut akan berkumandang, cukup dengan witir 1 rakaat. Bahkan Abu Bakar Siddiq sholatnya di awal malam, sholat witirnya, tapi beliau sholat tahajud di akhir malam. Jadi boleh ibu misalnya berani, saya ini insya Allah bangun nih, enggak boleh nanti ambil witirnya. Kalau kayak saya sering begadang, sering jalan, saya sebelum tidur sholat, saya witir dulu 1 rakaat, witir 1 rakaat, menjadikan amalan dalam. Sahabat-sahabat itu punya amalan dalam, Bu. Seperti Bilal bin Rabah, beliau wudhu, lalu setiap wudhu beliau sholat 2 rakaat, dan itu membawa dia terdengar sholat sendalnya terompahnya di surga, karena punya amalan dalam, itu punya. Misalnya ibu setiap ada orang susah ngasih 1000 misalnya, tidak dilihat orang dan seterusnya, itu amalan dalam. Atau ibu misalnya sholat duha ibu lakuin, nggak pernah berhenti sampai ibu meninggal. Walaupun nggak lakuin sekali 2 kali, kan bukan sebulan ditinggalkan. Memang betul-betul ibu harus punya amalan dalam yang kira-kira membawa ibu ke surga. Dan yang paling penting adalah harus perhatikan kesyirikan sama sesuatu hal yang mengada-ada dalam agama. Karena ini dibenci. Sama kalau ibu jadi bos, pertama kesyirikan, menduakan. Allah itu masih cemburu. Coba ibu misalnya punya suami, tiba-tiba sama perempuan lain makan bakso. Siapa yang perempuan ini kan pasti ibu kan? Atau seorang laki-laki lihat istrinya sama perempuan istrinya sama laki-laki lain, ya gimana, pasti dibunuh kan? Saking cemburunya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencemburu, paling marah dengan seorang hamba yang menduakannya. Kesyirikan atau menduakan Allah itu ada beberapa hal. Yang besar itu syirik besar, yang minta kepada pohon, yang menuhankan manusia. Itu cuma ada di Suriah, menuhankan bahasa rasa, itu menuhankan dia. Ada yang menyembah pohon. Kalau di Indonesia jarang syirik besar. Di sini syirik kecil tapi dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.